Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah dirahmati Allah. Ini Masya Allah ya, tadi sebelumnya kita sudah melihat penampilan dari Nurul Maulana yang luar biasa. Wah. Dan sebelum nanti kita lihat penampilan yang terakhir, yaitu dari Muhammad Refi ya. Nurul mau nanya nih jamaah nih, sama siapa? Sama Ustadz Maulana? Ya. Oh boleh, pertanyaannya apa Nurul? Ustadz Maulana sini dong Ustadz. Woi, semangat, Masya Allah. Apa pertanyaannya sayang? Apa pertanyaan? Apa nih Ustadz? Iya. Aku mau nanya. Apa? Nggak apa-apa. Kalau iman kita, biar kita tahu nih, iman kita kayak turun, itu tanda-tandanya apa? Ada tandanya. Aduh, kaget anak orang ya Allah. Bangun Tanda nak, bangun. iman ketika turun, mohon maaf. Iman itu naik karena ibadah, iman itu turun karena dosa. Karena dosa. Maaf Pak, setelah nanya boleh anaknya duduk dulu? Oh, iya, iya, Habis silakan. shock tadi kagetin. Tepuk tangan dong buat Nurul, Masya Allah. Jadi buat kita semua, Masya Allah, tabarakallah, pembelajaran yang luar biasa. Ketika iman itu naik turunnya terlihat. Ketika seseorang itu, Masya Allah, nauzubillah, semua nauzubillah. Kenapa? Saya nggak kelihatan di TV. Kirain aku. Iya, bisa aja. Jadi- Sekarang saya nggak kelihatan Bib. Karena ada tempatnya di situ. Ngapain sini sih? Oh, iya, Harusnya sana aku aja. di sana aja. Iya. Astagfirullah, Bib. Ya Allah. Lanjut Ustaz, silakan Ustaz. Jadi, iman itu turun karena dosa. Karena dosa. Sehingga tanda-tanda orang yang turun imannya malas berbuat ibadah. Tanda-tanda orang yang turun imannya tidak baca Quran. Hati-hati. Quran itu kitab suci. Mas Fadlis sudah juz berapa? Mau 21 Ustaz hari ini. Masya Allah. Ustaz Sam, Saya masuk juz 8 Ustaz. Karena kita sesuaikan ya? sesuaikan malam ke-8. Iya, sama kita. Nyamain aja. Kalau Habib aku nggak mau nanya. Udah Belum juz mulai, kita belum mulai. Dan berikutnya, apalagi? Jadi, mohon maaf, ini tanda ini. Bukan berarti aku malas. Enggak. Ini menandakan kita sendiri yang menurunkan iman kita karena malas baca Quran, tidak mau ibadah, malas bersedekah. Makanya kalau azan berkumandang, maka jawablah azan itu. Kenapa? Ketika azan berkumandang, ada jawaban, yakni menguatkan keimanan kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Berarti kita bersahadat. Maka kuatkan dengan banyak bersahadat. Dan supaya imannya naik, perbanyak taubat. Perbanyak taubat. Supaya dosa-dosa kita berjatuhan sehingga iman itu makin naik. Dan maaf tanpa menggurui. Tanda-tanda orang yang beriman lihat di masjid. Kalau di masjid itu orang beriman itu bagikan ikan di dalam kolam. Wis. Tenang. Wih. Tenang. Tapi kalau yang tidak beriman bagikan burung dalam sangkar mencari tempat keluar. Mencari tempat keluar. Dia yang terlambat datang, dia yang duluan pulang. Oh. Ciri-ciri pencuri sendal. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jazakallah khairan kasiran. Masya Allah nih buat jamaah Islam Itu yang ada di rumah. Pasti udah gak sabar nih ya. Pengen melihat lagi. Wah, kontestan yang berikutnya yang terakhir nih. Siapa nih? Tadi Muhammad Refi belum muncul. Oke, kalau gitu udah gak sabar langsung aja kita kembali yuk ke segmen kontes Dai Daya Cilik Islam Itu Indah. Alhamdulillah. Ustadz Maulana, izin Ustadz Maulana. Jadi begini. Iya, dia banyak offer kayaknya. Banyak offer. Soalnya kebanyakan dia di panggung, jamaahnya di bawah, ya kan. Jadi dia begini mulu. Jadi gini. Terima kasih banyak. Hari ini kita dapat pembelajaran dari siapa namanya? Refi. Refi, mohon izin termasuk yang di rumah kalau tampil bertausiah, lihat situasi keadaan. Kok maaf ya. Ini bahan tausiahnya disesuaikan dengan usia. Ini kayaknya yang Terlalu bikin besar ini, ya. terlalu- Buat orang-orang besar. Yang bikin siapa konsep tausiahnya? Kakak. Berarti kakaknya umur berapa? Kita tahu. Kalau nggak tahu udah besar kakaknya. Udah besar Bang. kakaknya. Iya. Umur berapa kakaknya? 23. Kalau usia 23 cocok tausiah ini. Tapi kalau tausiah anak-anak sebaiknya mungkin yang lucu-lucu tadi bagus, lato-lato. Bagus, tapi ada sesuatu yang mungkin tidak pas dengan usianya. Sudah bagus, semangatnya udah bagus. Dan ingat, suaranya harus keluar. Supaya ketika orang bertausiah itu artikulasi kata-katanya harus jelas.
Ya, kalau perlu, kalau kita ketawa, jangan dulu ceramah. Oh. Coba ketawa. Jangan ceramah, biarkan dia ketawa terus. Oh, jangan. Iya, iya. Nanti Sakain setelah berhenti. 12 kurang 5. Nanti setelah berhenti ketawa, baru kita tausiah lagi. Karena kenapa? Orang mau dengar kelanjutan tausiah kita. Tapi kalau misalkan, wah, begini, lato-lato, kita ketawa tadi. Jangan lanjut dulu. Oh, jangan lanjut Jangan dulu. lanjut dulu. Karena kemungkinan orang menunggu kelanjutan pembahasan kita tapi kepotong karena ketawanya orang banyak. Rame. Saya yakin ini udah berapa kali tausiah? Udah berapa kali tampil? 3 Sudah 3 kali. 1 kali di mana? di Renged, Yang kedua, Binuang, yang ketiga. di sini. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Berarti orang hebat ini. Iya. Udah biasa tampil banyak orang, cuma mungkin Temanya aja yang kurang pas ya. Sebenarnya mudah-mudahan nanti kalau dibuatin tema lagi Minta yang pas buat minta anak-anak. yang pas dengan usianya. Mungkin ada tantangan dari Ustadz Maulana nih buat Revi Tantangannya adalah iya. Saya juga kalau gitu. Lagi main. Saya lagi main. Lagi main game. Main kita. Iya. Kita mabar, kita mabar. Ajan. Ayo kita mabar. Ustadz Syam. Woi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada sholat. Nih. Wah, lagi seru. Tunggu Kan bentar. dirimu kan sudah sadar. Udah berhenti ketika ajan. Nih, temanmu. Gimana cara menegur temanmu yang asik main game? Terus kamu larang dia. Terus berhenti. Maaf. Ada orang adan. Tunggu belum kelar. Sholat yuk. Ini ntar saya di band nih nanti nih. Nanti Saya turun marahin ranknya. Ustad. Hah? Nanti marahin Ustad, paten dulu. Matiin dulu. Nanti dimarahin Ustaz. Nanti dimarahin Ustadz. Matiin dulu. Tepuk tangan dong buat Revi dong. Masya Allah. Belum Salah satu selesai, contoh. Belum selesai. Dia masih belum selesai. Ya Allah, ya Ah, Allah. tapi ini handphone aku. Kita sholat, main lagi. Hah? Kita sholat, main lagi. Tapi ini ntar di band ini kena turun nih Gak iniannya. apa-apa. Aduh, gimana nih? Oh, jangan ah. Udah, tar dulu tanggung. Teman-teman. Ada juga tambahan buat Revi ya. Kalau bertausiah di TV, jangan membelakangin kamera. Masya Allah. Nih, yang nonton Revi ini ada ratusan juta orang. Betul. Ada 270 juta orang yang lagi nonton kita. Tuh lagi nonton, teman-temannya lagi Masya nonton. Allah. Tapi kalau kita lagi membelakangi, nggak enak. Nggak ngeliat. Nggak ngeliat. Jadi salah satunya seperti itu. Sekarang 270 juta. Satu, ada yang lahiran kemarin. Oh iya, tambah satu ya, Bib. Bisa aja, Bib. Tapi Ini kan Masya ada juga Allah. meninggal tanggal saya tadi malam Iya. meninggal. Nah, ini bagus banget emang Bagus Ustadz banget. Maulana ya. Bicara masalah tentang zaman now ini memang harus dibenahi. Tapi Yang bagus jelas, banget. Konsepnya mantap, Betul. cuma mungkin agak terlalu berat buat terlalu Revi berat karena buat- sebagai anak-anak yang umurnya masih 10 Iya. tahun. Saya juga kaget tadi. Hah? Kalau Ustadz Maulana cocok Revi karena dia udah mau 50 tahun. Iya. Oke, Ustadz Maulana makasih banyak atas komentarnya. Nah, ini buat Revi ya. Sekarang kita mau denger nih lanjutan tausiah dari guru kita Ustadz Syam nih mengenai tema kita yang tadi dibawakan oleh Revi. Ini bagus banget ya bicara masalah tentang orang tua zaman now. Orang tua zaman now ini biar bisa seimbang memberikan pelajaran tauhid kepada keluarganya, anak-anaknya sehingga anaknya ini nggak ketagihan terus main gadget itu seperti apa sih? Kita minta yang masih anak zaman now juga. Ya yang masih main Masih gadget. suka main game juga. Ustadz Syam, mohon izin penjelasannya silakan. Revisi ini saya yang duduk di tempat Ustadz Syam. Masya Allah, Siapa tahu bisa ganti Ustadz Syam nanti. Tabarakallah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Maka kalau berbicara tentang berdakwah atau mengajak ataupun mengajarkan yang ditanyakan tadi bagaimana cara agar orang tua mampu untuk mendakwah ataupun mengajarkan kepada anaknya, mengajak kepada anaknya kembali kepada ajaran Islam, ajaran sesuai syariat meskipun ditantang dengan zaman sekarang yang serba gadget. Maka subhanallah, meskipun sekarang teknologi semakin canggih, ayat Al-Quran tidak ada yang direvisi. Bagaimanapun canggihnya teknologi, tidak ada ajaran Nabi yang direvisi. Tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena itulah mukjizat baginda Nabi SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlaku sepanjang masa.
bentuknya Al-Quran yang seperti itu, isinya Al-Quran yang seperti itu, sunnah Nabi yang seperti itu, dan tidak akan pernah bisa berubah. Yang pertama kata Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tentu saja orang tua mengajarkan kepada anak dengan cara hikmah. Apa itu dengan cara hikmah? Dengan cara yang bijaksana, dengan cara memberikan contoh terhadap anak-anak. Jangan sampai ada orang tua yang mengatakan begini, sana ke masjid ngaji, sini remote-nya. Subhanallah. Dia minta anaknya untuk ke masjid ngaji, tapi dia yang ngambil remote TV untuk nonton TV. Subhanallah. Atau dia meminta anaknya untuk belajar ngaji, tapi orang tuanya mengambil handphonenya, lalu handphone tersebut dimainkan oleh orang tuanya. Maka subhanallah, dimulai dengan contoh, dimulai dengan hikmah. Orang tuanya terlebih dahulu yang melakukannya. Orang tuanya sholat berjamaah ke masjid, anaknya pun ikut. Orang tuanya belajar Al-Quran, anaknya pun ikut belajar Al-Quran. Orang tuanya membaca Al-Quran, anaknya pun ikut membaca Al-Quran. Menghafal Al-Quran, anaknya pun ikut. Maka subhanallah, menjadilah contoh. Itu yang pertama. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Beda mau'izah hasanah, beda tausiyah, beda daripada nasihat-nasihat. Kalau disebut dengan mau'izah hasanah, nasihat yang baik, itu adalah pembicaraan-pembicaraan. Tapi kalau bicara tentang tausiyah, tausiyah ini seakar kata dengan kata wasiat. Beda tausiyah dengan mau'izah hasanah. Tausiyah itu wasiat. Beda ketika orang tua mengatakan, nak sholat sana nak jangan main HP terus, dengan mengatakan, nak sebentar lagi bapak sudah mau meninggal dunia kayaknya, tidak panjang lagi umurnya bapak. Kalau bapak sudah meninggal nanti, jangan sampai engkau meninggalkan sholat. Nah itu wasiat. Maka tausiyah lebih dalam lagi daripada mau'izah hasanah. Kemudian baru wajadilhum billati hiya ahsan, lalu berdebat dengan cara yang terbaik. Bagaimana orang tua bisa berdebat dengan anak kalau orang tua juga tidak ada ilmunya? Ketika orang tua mengatakan, kamu sholat, nak ayo sholat. Lalu anaknya mengatakan, emang untuk apa sholat? Orang tua bingung jawabnya, subhanallah. Maka pentingnya ilmu agama. Tapi yang tidak penting, yang tidak kalah penting daripada itu semua, di masa baginda Nabi SAW ada seorang ibu yang luar biasa bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ketika mendengar Nabi datang dari Makkah ke Madinah, Ummu Sulaim membawa anaknya yang berusia 10 tahun kepada baginda Nabi SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, ini anakku namanya Anas, bapaknya namanya Malik, Anas bin Malik, saya serahkan kepadamu ya Rasulullah. Artinya apa? Mendidik anak tentu saja memberikan lingkungan, teman yang baik kepadanya, teman yang mengajarkannya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ummu Sulaim sadar, seandainya pun saya mengajarkan ia tiap hari, kalau lingkungannya tidak baik, maka subhanallah saya tidak akan bisa mendapatkan hasil anak yang soleh, anak yang terbaik, kecuali dengan lingkungan yang baik. Yang kedua, Ummu Sulaim minta kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan anak saya Anas bin Malik ini. Maka Nabi SAW mendoakannya, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, banyakkan hartanya dan keturunannya dan masukkan ia ke dalam surga. Maka ibu-ibu di rumah, orang tua, jangan lupa kalau ada ulama, minta ulama tersebut, Pak Kiai kita, habaib kita, guru-guru kita untuk mendoakan anak kita agar bisa menjadi anak yang baik. Masya Allah. Ta'ala. Nih Revi ini Ustadz Syam. Tadi bilang sama aku dia mau nanya sama Ustadz Syam. Oh gitu? Iya, ada yang mau tanya apa Revi? Boleh, Apa tuh? silakan sayang nak. Ustad, bagaimana cara Gayanya keren dia. Caranya gimana caranya? Gimana sayang nak? Menasehati. Iya. menasihatinya orang tua Heeh. dengan yang sibuk main HP. Oh, Wah. jadi yang main gadget kecanduan orang tuanya. Bukan Bagaimana anaknya. nasihatinnya? Subhanallah. Nasihatin orang tua kan nggak mungkin, nanti dibilang anak durhaka lagi katanya. Gimana Ustadz Syam nyampein yang bagus? Sebenarnya anak kepada orang tua itu tidak selamanya membuat orang tua sakit hati. Ketika anak yang mengingatkan orang tua, bisa saja itu timbul cinta dalam hati orang Masya tuanya. Allah. Makanya sampein dengan cara cinta, bukan benci. Ya banyak orang menasehati orang lain diawali dengan kebencian. Ih, benci banget aku lihat bapak tuh main HP terus. Benci banget aku lihat ibu tuh main HP terus. Jangan. Bentuk cinta yang kita tunjukkan kepada orang tua dengan mengingatkannya, saya cinta sama bapak, saya cinta sama ayah, saya cinta sama papa, makanya saya pengen papa ikut sholat. Saya cinta sama ibu, saya cinta sama mama, makanya saya pengen mama ikut sholat. Jangan sampai mah di akhirat kita nanti terpisah, subhanallah. Karena saya, Ananda, tidak bertanggung jawab atas mama papa di akhirat, tapi yang bertanggung jawab adalah mama papa yang bertanggung jawab atas saya. Maka bentuk cinta itu yang didahulukan. Jangan sampai kita mengingatkan orang lain dengan bentuk kebencian terlebih dahulu. Kan ada tuh orang udah benci duluan sama orangnya baru menasehati. Gimana bisa tulus nasihatnya? Nyampe ini juga emosi pastinya. Betul. Gimana nauzubillah. bisa nyampe nasihatnya kalau kita udah benci duluan kepada orang tersebut? Jadi Masya Allah. pakai cinta. Tuh, juga dengan akhlak pastinya. Betul. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Nah nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, kita akan melihat lagi nih penampilan dari Azam. Tapi kali ini duet.
dengan guru kita Ustadz Maulana. Wis. Silakan azan Ustadz Maulana. Masya Allah. Ayo kita baca salawat Nadia. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tafariju bil kuramu wa tuqda fihi ghawaiju wa tunnalu fihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal